Baik teman-teman dan ibu, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah kami di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau telah menjadikan dari tadi. Terima kasihnya Bapa, kami akan memulai dengan kegiatan kami. Berkati kami dari awal pertengahan hingga berakhir dalam kami. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Baik, terima kasih Nordin. Baik, ibu akan mencek hadiran kalian. Rizka, hadir ibu. Asher, hadir ibu. Christian, hadir ibu. Bella, hadir ibu. Cici, hadir ibu. Mirna, hadir ibu. Nordin, hadir ibu. Oliva, hadir ibu. Livni, hadir ibu. Lydia, hadir ibu. Sri, hadir ibu. Baik, kalian hadir semua ya. Tetap pertahankan karena ini merupakan salah satu aspek penilaian dari ibu maupun bapak ibu guru yang lainnya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sel hewan. Baik, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Oke, Lydia. Sel ibu. Baik, sel ya. Ada yang tahu apa itu sel? Baik ibu. Oke, Oliva. Jadi sel adalah unit dasar kehidupan yang membentuk makhluk hidup. Sel merupakan struktur terkecil yang dapat menjalankan fungsi secara mandiri. Ya, jadi sel ini dia merupakan unit terkecil dalam makhluk hidup. Nah, materi kita hari ini tentang sel hewan, sama juga dengan sel yang ada pada tubuh manusia. Jadi semua makhluk hidup itu dia memiliki sel, di mana tadi yang sudah dijelaskan oleh Oliva bahwa sel ini merupakan unit terkecil yang berfungsi dalam kehidupan kita. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik mampu mengetahui apa itu sel. Apa itu sel hewan. Kemudian untuk mengetahui struktur dari sel hewan dan fungsi dari setiap organel yang ada di dalam sel. Jadi hari ini kita akan belajar, apa itu sel hewan, kemudian struktur sel hewan, kemudian ada fungsi dari setiap organ di dalam sel. Karena di dalam sel itu dia masih ada organel-organel yang berperan, di mana organel-organel itu yang akan menopang kerjanya sel. Gitu. Nah, sini ada alat peraga. Nah, kan ini sudah kasih tahu bahwa sel tadi yaitu unit terkecil dan makhluk hidup. Nah, di dalam sel itu dia memiliki lagi namanya organel-organel sel. Nah, organel-organel sel ini ada nukleus, kemudian ada ribosom, kemudian badan Golgi, sitoplasma, lisosom, dan endoplasma, centrisol, kemudian vakuola, mitokondria, dan pilositas. Nah, Ibu akan membagikan kalian dalam bentuk 4 kelompok. Ibu akan membagikan kalian materi dan juga LKPD untuk digunakan pada saat diskusi, di mana kalian akan mengerjakan LKPD. Jadi Ibu sudah siapkan materi dan juga LKPD. Ibu akan membagi kalian dalam bentuk kelompok. Kalian akan melakukan diskusi. Setelah itu setiap perwakilan kelompok akan mempresentasikan. Nanti Ibu bagi dalam bentuk 4 kelompok itu ada yang kelompok 1 dari nomor 1 sampai nomor 3, kemudian kelompok 2 itu dia punya organelnya dari nomor 4 sampai nomor 4, seterusnya begitu.
Ibu akan bagi kalian dalam 4 kelompok sesuai tempat duduk saja. Jadi 3 orang satu kelompok. Baik, jadi untuk kelompok 1 ada Aser, Priska dan juga Mirna. Mirna maju di depan. Oke. Jadi kelompok 1 ini mengerjakan soal nomor 1, 2 dan 3. Kemudian ini kelompok 2, 4, 5, 6. 4, 5, 6 kelompok 2 kelompoknya Belan. Kemudian 7, 8 di kelompok 3. Kelompok 4 ini mengerjakan nomor 9 dan 10. Cari dia punya, tulis dia punya nama organ, kemudian dengan dia punya fungsi organ. Ibu sudah materi. Bisa lihat di alat peraga juga. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan. Kemudian Ibu perwakilan kelompok akan maju untuk presentasi di depan. Ibu, izin. Kayak ada keliru sedikit di yang bagian nomor 1, nomor 2 ini di sini tulisannya kurang jelas. Kira-kira ini apa? Yang mana? Ini Dia nukleus. nukleus. Nah di sini nukleus ada nomor 2, nomor 1 ini di sini bilang nukleus. Nah sedangkan di sini ada sitoplasma. Ya, Asep nanti cari sendiri nukleus. Ya baik. Ada di materi. Baik. Itu retikulum endoplasma. Endoplasma. Yang ini
Sudah Ibu. Jadi Ibu persilakan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah mereka yang telah dikerjakan. Ibu. Mana yang kelompok satu? Asep tadi presentasinya kelas nomor berapa? Sampai nomor berapa? Dari nomor 1 sampai nomor 3. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan kami mendapatkan 3 bagian di sini. Bagian yang pertama yaitu ada nukleus. Nah, di mana fungsi dari nukleus ini adalah pusat yang mengatur aktivitas sel dan menyimpan materi genetika. Bagian yang kedua itu ada nukleus. Nah, nukleus ini sendiri adalah tempat untuk memproduksi hormon, yang artinya di nukleus ini tempat utama untuk merakit yang namanya ribosom. Yang ketiga ada ribosom. Nah, ribosom sendiri ini adalah organel kecil yang bertanggung jawab untuk sintesis protein. Sekian rekan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, lanjut kelompok 2. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 mendapatkan bagian 4, 5, dan 6, di mana ada badan Golgi, sitoplasma, dan juga lisosom. Nah, badan Golgi ini berfungsi memproses dan mengemas hasil sintesis protein. Untuk sitoplasma ini merupakan cairan sel yang menjadi tempat berbagai reaksi kimia berlangsung dan tempat organel-organel sel berada. Dan yang terakhir yaitu lisosom, di mana lisosom ini penghasil enzim pencerna yang berperan dalam menghancurkan zat-zat sisa atau yang tidak dibutuhkan lagi dari sel. Demikian dari kami. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 3 yaitu saya Bodi. Nah, di sini kami mendapatkan bagian nomor 7 dan nomor 8. Di mana nomor 7 adalah retikulum endoplasma dan yang ke-8 itu adalah sentriol. Nah, fungsi dari retikulum endoplasma yaitu saluran transportasi dalam sel. Ada yang kasar atau bisa disebut dengan ribosom, dan ada yang halus yang bisa disebut dengan tanpa ribosom. Yang kedua adalah sentriol. Nah, sentriol ini berfungsi dalam proses pembelahan sel. Sekian dari kami. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, terima kasih. Di sini kami saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan. Di sini kelompok kami mendapatkan nomor 9 dan juga nomor 10. Nah, di mana nomor 9 ini adalah vakuola, di mana umumnya kecil pada sel hewan berfungsi untuk menyimpan zat. Yang ke-10 itu struktur seperti rambut kecil. Fungsinya berperan membantu pergerakan penyerapan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan untuk baik, jadi kita sudah belajar tentang sel hewan, kemudian ibu juga sudah memberikan kalian untuk diskusi tentang organel-organel sel, kemudian teman-teman kelompok juga sudah presentasi di depan apa fungsi dari setiap organ. Nah, kita sudah mengetahui fungsi dari setiap organel-organel sel tadi. Jadi organel-organel ini semua ada memiliki fungsi yang berbeda-beda gitu. Kemudian untuk itu materi kita sampai di sini. Ibu minta salah satu untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Jadi kesimpulannya Ibu,
Ibu. Sudah ibu. Sudah Ibu, ya Ibu, silakan kumpul. Oke, gabung di dalam kumpul. Baik ibu. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mencek lagi hadiran